Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dinamika dimanapun kalian berada. Nah, apa kabarnya nih? Semoga puasanya tetap semangat, tetap lancar sampai nanti berbuka. Nah, kali ini saya ditemani dengan Mbak Oni Agustin Damayanti. Mbak Oni, gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih Mbak akhir-akhir ini? Apa ya? Sekarang ini saya bergabung di LBH Solo Raya. Terus kalau weekend gini saya itu masih menggerakkan laundry yang saya itu dulu warisan dari ibu ya. Terus saya geluti selama masa kuliah di semester akhir seperti itu. Nah, menurut Mbak Oni sendiri, untuk seorang perempuan kan buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi tapi nanti akhirnya cuma jadi ibu rumah tangga, cuma ngurusin dapur. Nah, itu ada nggak stereotip di masyarakatnya Mbak Oni sendiri? Ya, kalau itu nggak hanya saya ya, tapi mungkin seluruh Indonesia, bahkan belahan dunia pun mengutarakan stereotip tersebut itu masih banyak. Akan tetapi orang-orang yang berpendidikan itu jangan mau minder. Kalau dikatakan perempuan berpendidikan tinggi nanti tembusnya ke dapur, sumur, kasur, tapi kita itu memiliki bekal loh. Meskipun kita dikata sumur, dapur, kasur, pekerjaan sehari-hari, tapi kita bisa membawa ilmu kepada anak-anak. Misal dulu itu orang-orang itu hanya mengetahui, oh anak itu dilepas sekolah, dilepas main, seperti itu lah. Dari ilmu yang kita dapat, kita mengetahui bagaimana cara mendidik anak dengan baik, membekali ilmu yang baik, bagaimana mengenalkan dunia, seperti itu. Meskipun stereotip itu ada, bahkan tidak akan putus. Nah, kita sendiri itu bagaimana membangun citra seorang perempuan itu biar apa ya? Biar kita itu tidak stereotip terus itu loh. Meskipun kita berpendidikan dan endingnya di kasur dan seperti itu, tapi kita itu memiliki keunggulan di ilmu. Nah, ketika kita memiliki ilmu, jangan menjadikan ilmu itu sombong kepada perempuan yang lain. Akan tetapi kita memberitahu dengan pelan-pelan. Nah, ilmu kan seharusnya itu harus kita beritahu kepada khalayak. Kita memberitahu, kita mengedukasi, mengajak teman-teman seperti itu. Bagaimana kita menguatkan perempuan dengan perempuan yang lain seperti itu. Berarti sebagai perempuan tuh nggak usah terlalu mikirin stereotipnya ya Mbak. Kita tetap maju gitu. Iya. Kalau kita seorang perempuan memikirkan stereotip itu nggak akan bakal ada habisnya. Bahkan itu bisa membuat pikiran kita menjadi stres, terus jenuh. Gitu, nah, kita akan menjadi perempuan yang maju. Itu kapan kalau kita memikirkan stereotip seperti itu? Bener banget. Jadi kita tetap harus apa ya? Ya nggak stereotipnya. Ya udahlah, biarin itu di masyarakat. Tapi kitanya tetap harus maju gitu. Nggak usah terlalu peduli dengan omongan orang lain gitu ya Mbak? Iya. Kalau pengalaman saya, maaf nih ya, saya kan fresh graduate ya tahun ini ya. Stereotip itu tuh banyak. Tapi saya cuma oh ya. Tapi bagaimana cara saya untuk mendobrak stereotip tersebut dengan cara pelan-pelan itu? Iya bener sih Mbak. Kadang tuh ada yang gini, alah lulusan sarjana juga nganggur gitu. Terus alah lulusan sarjana pekerjaannya juga sama kayak yang SMK SMA. Nah itu kadang malah bikin down gitu loh Mbak. Malah bikin gitu. Sama aja sama yang SMA gitu. Iya banyak. Tapi kalau dulu prinsip saya itu dari kuliah itu belajar itu nggak cari kerja, belum untuk bertupoksi ke cari kerja, tapi bagaimana mencari ilmu seperti itu. Kalau saya ditanya lulusan sarjana kok masih saya SMA nganggur dan lain sebagainya, saya jawab saya kuliah ini ingin mendapatkan ilmu yang luas seperti itu. Berarti kita kuliah itu nggak cuma sebatas mencari kerja, tapi juga ilmunya kita ambil ya Mbak, biar di masyarakat kita juga bisa berkontribusi, mungkin nggak secara langsung gitu. Iya, emang tujuan utama kita kuliah kan cari ilmu. Masalah kerja atau masa depan emang itu hal yang ingin kita capai, tapi bagaimana kita itu memanfaatkan ilmu dengan benar, berdoa, berusaha kita itu bagaimana gitu loh. Terus karena topik kita ini perempuan dan literasi, menurut Mbak Oni sendiri gimana sih seorang perempuan dengan literasi gitu? Hubungannya mungkin atau manfaatnya ketika seorang perempuan itu berliterasi? Oh gitu. Sebenarnya perempuan itu tidak jauh dan tidak bisa pernah jauh dengan literasi. Literasi tidak hanya belajar membaca ataupun menulis, tapi juga berhitung,
memandang objek, menyikapi sebuah sesuatu seperti itu. Perempuan itu sebenarnya meskipun dia berpendidikan tinggi atau rendah, maaf ya, perempuan itu tidak bisa jauh dengan literasi. Meskipun seorang perempuan hanya berpendidikan SD dan ataupun dia tidak pernah mengenyam pendidikan, mesti perempuan itu mengetahui bagaimana cara merawat tanaman, merawat anak dengan baik, seperti itu. Berarti literasi itu tidak dalam lingkup kecil harus tentang buku, membaca dan tulis ya Mbak? Ya, kalau saya berpandangan kayak meranah ke perempuan itu tidak hanya hal membaca dan menulis di buku ya, tapi bagaimana kita bisa membaca situasi, terus menyikapi hal-hal yang ada di sekitar kita, seperti itu. Nah, kita orang-orang yang berpendidikan, yang mengetahui buku dan lain sebagainya, atau orang yang berpendidikan tinggi itu memiliki kewajiban untuk memberitahu pada perempuan-perempuan yang masih lemah, mengajak juga seperti gitu. itu. Iya, Benar banget. Terus untuk tadi kan Mbak Oni bilang tentang laundrynya ya Mbak, itu Iya. turun temurun melanjutkan dari ibu. iya, sebenarnya gini, laundry itu dibangun oleh ibu saya ya, sekitar tahun 2016. Cukup lama ya Mbak? Ya, laundry itu ya pas awal dibuka ibu saya seperti biasa, laundry seperti biasa gitu loh, untuk melayani jasa cuci, setrika, seperti itu. Tapi setelah saya semester berapa ya, 8 atau di semester akhir, Iya. saya itu berpikiran nih, bagaimana ya kalau laundryku ini berbeda dengan yang lain, fasilitas apa yang ingin aku beri selain untuk memvariasi parfum, pelayanan antar jemput seperti itu. Nah, saya berpikiran ya nggak banyak, tapi ada buku-buku saya itu bagaimana tidak hanya bermanfaat untuk saya, tapi bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukunya itu gimanain Mbak? Biar Jadi gini, rumah saya itu kan juga sering didatangi oleh tetangga main, misal untuk ngasuh anak atau apa. Nah, bagaimana mereka ini bisa merasakan buku-buku saya? Akhirnya saya membuka perpustakaan untuk pelanggan laundry saya, seperti itu. Awalnya itu saya juga pesimis, kok ini nggak masuk banget ya laundry, kok ada layanan baca buku gratis. Tapi itu bermula dari keponakan saya yang saya tanyai. Kan saya semester 8 itu sekitar tahun 2020 awal-awal Covid. Nah, sedangkan siswa-siswa kan sekolah online. Saya pun dulu juga bimbingan online di rumah terus toh. Saya bilang gini ke ponakan saya, kamu selain belajar kamu ngapain? Nonton TV gitu. Selain itu, ya itu Mbak itu. Kamu pernah baca buku tidak? Enggak pernah Mbak, hanya buku pelajaran. Akhirnya saya kasih salah satu novel. Jujur novel itu saya beli waktu SMP ya, nggak salah. Kamu novel ini mau gitu? Novelnya Asma Nadia. Saya belak-belakan ya, saya pernah beli novel Asma Nadia itu waktu SMP. Tentang doa, saya lupa judulnya. Terus tak sodorin itu. Kamu mau baca ini? Iya Mbak, ada selain buku ini Mbak, ada. Saya punya majalah Bobo, terus ada beberapa koran seperti itu. Kan 2 orang nih, dia tuh sering bergonta-ganti dengan bacaan yang waktu dulu saya gunakan di SMP SMA. Lah akhirnya saya berpikiran bagaimana selain ponakan saya ini, ibu-ibu yang sering datang ke rumah saya ini bisa menikmati buku. Akhirnya buku itu saya tata, saya tambahi koleksi. Koran-koran kalau saya di rumah ya itu saya sediai setiap hari seperti itu. Terus selain itu ya alhamdulillah sih ada beberapa anak tetangga, terus tetangga yang suka membaca di tempat saya, membaca sambil ya kadang menunggu saya bekerja di laundry gitu. Terus respon mereka itu kayak senang gitu loh, misal dia mendapatkan resep baru, gaya busana baru kayak gitulah. Selain berawal dari ponakan saya itu juga berpikiran gini, sebenarnya Indonesia ini tidak buta literasi, tapi bagaimana cara kita orang-orang literasi itu
memberikan sarana kepada yang lain seperti itu. Walaupun buku dipinjam itu nggak bakal balik atau apa, itu sudah hal yang lumrah lah ya, biasa. Tapi ya bagaimana orang-orang yang di desa saya atau orang-orang terdekat saya itu mengenali dunia itu dari buku gitu. Nah terus mungkin nggak lama ya, belum lama saya buka fasilitas perpustakaan dengan laundry itu. Ada suatu fenomena yang menurut saya itu bombastis dan itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ketika Indonesia didepak dari England beberapa bulan yang lalu itu, kan ada koran setiap hari. Para tetangga itu menunggu koran dari saya. Sampai nungguin ya, sampai nunggu, karena di desa saya itu kan mayoritas pembuat shuttlecock untuk badminton ini. Karena adanya pertandingan tersebut itu menggerakkan roda ekonomi, sehingga dia itu kayak gini, Mbak, enak koran apa, berita apa hari ini tentang bulu tangkis, ya saya salurkan. Dan ketika itu hebatnya itu bapak ibu itu bacanya itu gantian, sampai gantian. Dia itu memikirkan bagaimana nasib usahaku seperti itu. Iya sih Mbak, sama kayak teman saya tuh pernah gini, Riz, gimana sih kamu kok bisa suka baca gitu, coba kamu baca dari yang paling kamu minati. Iya, tapi dia tuh maaf ya, keterbatasan di ini Mbak, uang untuk beli bukunya. Jadi memang menurut saya benar kata Mbak Oni, Indonesia itu nggak buta literasi, cuma untuk sarana dan prasarananya aja yang mungkin kita harus lebih effort buat dapetin gitu Mbak. Juga benar. Iya, kalau saya ya mungkin beli-beli buku itu ya dari uang jajan, dari pemberian orang tua. Dulu pas kuliah ada beasiswa ya saya belikan kayak itu. Ya emang kalau rata-rata ya orang yang beli buku itu lebih eman daripada beli hal yang lain, karena buku itu belum dianggap suatu hal yang penting gitu. Iya. Kalau dipikir benar sih Mbak, kita beli kuota mungkin bisa sampai 80.000, 100.000 tuh buat, mungkin ya saya juga nggak ngejudge, cuma mungkin buat nonton film atau apa kita kayak nggak eman gitu Mbak. Tapi ketika buat beli buku 50.000 kan udah dapat ya Mbak, ada yang udah dapat. Itu kayak aduh, kok 50.000 cuma buat beli buku. Mungkin beberapa juga berpikiran kayak gitu. Nah, menurut Mbak Oni gimana sih cara kita biar nggak eman beli buku, sama kita tuh bisa cinta gitu Mbak sama buku? Jujur kalau saya itu SMP, SMA itu bener-bener ya mungkin bisa dibilang nggak kenal buku. Tapi itu kan ada program pemerintah itu Mbak, yang kalau SMA itu 15 menit literasi sebelum mulai. Nah itu semenjak itu saya kan ke perpus, awalnya cuma buat formalitas karena suruh nulis itu Mbak ringkasannya, jadi cuma buat formalitas, ya udahlah baca seadanya. Cuma tertarik ke novelnya Terelie yang series Bumi pertama kali itu. Nah mulai itu saya tuh tertarik pengen baca gitu. Kalau mungkin dari Mbak Oni ada tips biar kita tuh bisa suka baca, biar nggak eman beli buku gitu, gimana Mbak? Apa ya, kalau masalah keuangan itu nggak eman, saya menyisihkan sebagian uang saya gitu, misal 1.000, 2.000. Terus dari kecil-kecil gitu ya Mbak? Terus saya juga memiliki list kayak buku apa yang aku butuhkan. Itu saya list dulu. Terus misal uangnya udah terkumpul dan misal bisa kebeli untuk buku A, ya udah aku beli itu. Kalau minat itu sebenarnya saya SMP SMA itu nggak terlalu minat baca ya. Baca saya juga novel kayak remaja biasa. Terus kuliah itu saya semester 1 kayak seneng baca koran. Terus masa-masa kuliah saya kenal dengan orang-orang pembaca, terus kenal ya teman-teman itu yang mempengaruhi saya itu. Berarti lingkungan kita juga bisa mempengaruhi kita juga ya Mbak. Mungkin kita awalnya tuh kayak males-malesan, tapi ya teman-teman, loh kok teman kita udah baca gitu, jadi tertarik, bisa ya Mbak gitu. Iya, pintar-pintar pilih teman aja sih kalau saya ya. Iya bener, tetap harus milih teman ya Mbak. Iya. Kalau bilang ngapain sih teman harus pilih-pilih, ya emang harus dipilih karena itu mempengaruhi kita juga. Iya. Karena kayak ada apa ya, ungkapan tuh bilang kita bisa melihat seseorang dari siapa temannya gitu ya Mbak. Iya, jadi kan sekali. Ya kita juga harus memilih teman, memilih lingkungan kita, gimana supaya kita tuh bisa maju, nggak cuma stuck di situ gitu. Iya. Terus untuk
closing statement dari Mbak Oni nih, kira-kira gimana antara perempuan literasi sama itu minat baca? Apa ya? Nggak pandai berbuat. Ya mungkin ada Berkata- motivasi juga Mbak, kenapa kita harus baca gitu, motivasi sedikit Mbak. Motivasi saya kalau kenapa perempuan harus membaca, entah laki-laki atau perempuan, kita tuh memiliki masa depan, entah pendek entah jangka panjang, kita itu memiliki masa depan. Nikmati hidup itu dengan mencari ilmu, seperti itu. Terus bagaimana kita ini menyelami hikmah yang ada di dunia ini, apa yang telah diturunkan oleh Tuhan, bagaimana kita menyerapnya, seperti itu. Terus bagaimana kita itu bisa bermanfaat dengan orang lain. Misal kita nggak bisa bantu tenaga, ya kita bisa nggak mengguru ya, tapi bagaimana kita memberikan informasi, bertukar informasi, seperti itu. Kalau saya seorang perempuan, kenapa saya harus membaca? Karena saya pun apa ya, masa depan saya bakalan punya anak. Lah bagaimana anak saya ini bisa memiliki kemampuan untuk melebihi saya, gitu. Bukan untuk melebihi, kayak melebihi saya gitu. Karena ya saya dilahirkan dari ibu saya hanya berpendidikan SD, terus bisa kuliah, menguliahkan saya. Terus nanti bagaimana saya itu bisa menjadikan generasi itu ya lebih maju lagi itu loh. Terus membekali ilmu itu kan katanya, tapi ya nggak katanya sih, perempuan kan madrasah pertama bagi anak-anak. Nah itu pedoman saya. Oh, berarti kita tuh pikirannya harus ke depan ya teman-teman, mungkin iya kan Mbak, ke depan. Jadi nggak cuma mungkin baca hari ini buat apa juga baca buku ini, mungkin kita gini, tapi kemungkinan besar kita tuh di masa depan akan merasakan manfaatnya, mungkin nggak sekarang. Jadi manfaat itu nggak bisa harus langsung, itu bisa juga jangka panjang gitu ya Mbak. Iya. Kalau kita memikirkan untung rugi terus, itu nggak akan bakal habis. Tapi bagaimana cara kita itu bisa berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Benar. Nah itu teman-teman obrolan kita hari ini sama Mbak Oni. Nah untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, nggak hanya bagi saya dan Mbak Oni tapi bagi kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.